Selamat pagi rekan guru sekalian. Pagi. Kami dari grup hijau. Saya Natania Nova dari SDS Bina Cita Utama. Saya Ibu Nuryanti dari SD 2 Marang. Saya Dita Febrianti dari SD 1 Mungku Baru. Saya Wahyu Uswatun Hasana dari SD Integral Hidayat Pulau Palangkaraya. Kami di sini aksi nyata kami merupakan pembagian pemahaman, ya, dengan judul mengapa kurikulum kita perlu berubah. Ya, untuk bagian pertama saya berikan pada rekan saya. Apa itu kurikulum? Pengertian kurikulum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Buku 19, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan bersifat dinamis, yaitu terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa yang akan datang. Tujuan dan fungsi kurikulum. Yang pertama itu untuk mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Jadi ketika siswa itu setelah belajar, dia memiliki pengalaman yang terekam di dalam otaknya sehingga dia bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarganya. Kemudian yang kedua, menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan karakteristik lingkungan sekolah. Jadi setiap sekolah itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kurikulum itu harus disesuaikan lagi. Kemudian yang ketiga, mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan fasenya. Pada itu ada beberapa fase untuk kurikulum, ada fase A, fase B, fase C. Kemudian yang keempat, sebagai panduan bagi guru dalam kegiatan pembelajaran. Jadi pembelajaran itu menjadi lebih terarah, kemudian runtut, urut, dan memiliki alur yang jelas. Kemudian yang kelima, sebagai acuan yang berisi serangkaian kegiatan yang dilakukan murid selama belajar. Di sini kurikulum perlu diubah dan diadaptasi. Kurikulum berubah karena perkembangan bersifat dinamis yang menyesuaikan perkembangan zaman, karakteristik masyarakat, sekolah, dan kebutuhan murid, sehingga kurikulum dirancang menyesuaikan segala perubahan yang ada dan menyesuaikan dengan konteks kehidupan tempat tinggal siswa. Apa keunggulan atau apa yang lebih baik dari kurikulum Merdeka jika dibandingkan dengan kurikulum-kurikulum yang terdahulu? Yang pertama adalah diadakannya platform Merdeka Mengajar dari dengan berbagai gadget, dengan berbagai gawai yang diharapkan menjadi tempat bagi para guru atau semua pekerja pendidikan untuk saling berbagi dan juga saling berhubungan. Di sana kita bisa mendapatkan banyak sumber, kita bisa mendapatkan banyak sekali referensi yang diharapkan menjadi amat sangat berguna bagi pekerjaan kita di dalam dunia pendidikan. Yang kedua adalah kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP, di mana kurikulum kerangka yang diberikan oleh pemerintah bisa dimodifikasi, diadaptasi, dan disesuaikan dengan keadaan sekolah masing-masing, sehingga menjadi lebih efektif dan bermakna untuk kepentingan murid-murid dan juga sekolah. Kemudian yang ketiga, waktu dan ruang yang lebih leluasa. Karena kita menggunakan sistem fase 1-3 tahun, jadi tidak menggunakan fase tahun lagi, kita memiliki banyak waktu dan ruang yang lebih leluasa untuk membuat pembelajaran terdiferensiasi,
untuk membuat pelajaran yang lebih esensial bagi kompetensi anak-anak. Kemudian yang terakhir, mendorong kreativitas. Mendorong kreativitas guru-guru, siswa dan juga sekolah untuk membuat kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Nah, mengapa harus kurikulum merdeka? Kami membuat ada 3M. Karena kurikulum merdeka yang pertama memudahkan. Sistem fase dan kurikulum operasional satuan pendidikan meringankan baik dari segi administrasi sampai alokasi waktu. Yang kedua adalah menghubungkan. Adanya platform Merdeka Mengajar yang memudahkan rekan-rekan seprofesi dari seluruh penjuru negeri untuk berbagi dan berhubungan. Kemudian yang ketiga, memerdekakan. Sesuai dengan namanya ya ibu-ibu bapak-bapak, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan bagi satuan pendidikan, guru, dan bahkan siswa untuk merancang dan mengembangkan kegiatan belajar mengajar sendiri sesuai kebutuhan masing-masing. Ya. Jadi semoga yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan sesuatu yang bermakna bagi ibu bapak sekalian. Kami ada yel-yel dengan ini. Kurikulum merdeka memudahkan, menghubungkan, memerdekakan.